Ilahil awwalin wal akhirin, wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-qudsin wa ashabihi al-mujahidin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min qalbin la tashqa wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu lahu. Para bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman, semoga Allah meridai kita semua dan memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan rahmatnya, serta memberikan istiqomah kepada kita, karena kita hakikatnya bukan terhadap pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis untuk membahas persoalan-persoalan agama. Ini merupakan karunia juga dari Allah yang tidak banyak orang menyukainya. Banyak orang mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan ngobrol, membicarakan hal yang tidak penting, sedangkan kita lebih mengisi yang bermanfaat. Semoga ini betul-betul membuahkan hasil. Amin. Yakni pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Serta ilmu yang kita dapatkan bisa kita jadikan pegangan. Para jemaah yang sama-sama berbahagia, kita membicarakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada hadis qala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, an Abdullah bin Abbas anna imra'atan qalat, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki, seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi syaikhan kabira. Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya dalam ibadah haji telah menimpa bapakku yang sudah tua umurnya. La yasbutu ala rahilati apa ahujju anhu. Bapakku sudah tidak mampu untuk naik kendaraan, tidak kokoh. Apakah aku boleh berhaji menggantinya? Qala na'am wa dzalika fi hajjatil wada'i. Bersabda Rasul, iya, dan itu terjadi pada haji wada, haji perpisahan. Hadis yang pertama membicarakan tentang beberapa persoalan, utamanya dalam bab haji atau menggantikan haji orang yang tidak mampu secara fisik tapi mampu secara harta. Yang meriwayatkan adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas. Ini sahabat sekaligus sepupu Rasulullah. Putranya An Abbas itu saudaranya Abdullah
orang tuanya Rasulullah SAW bin Abdul Muttalib. Lalu bercerita, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Nah, ceritanya jemaah sekalian, ini sebelum hadis tentang pertanyaan, ceritanya begini. Ketika itu Rasulullah SAW baru melaksanakan ibadah haji wada, dan Rasul sedang membonceng Al-Fadl bin Al-Abbas, tapi saudaranya Abdullah bin Abbas, membonceng Fadl bin Al-Abbas, dibonceng dengan apa? Kendaraannya di unta, tanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang perempuan kepada Rasul. Nah, ketika datang ini terjadi dalam penjelasannya di sini bahwasanya faja'al al-fadl yanzur ilaiha wa tanzur ilaihi. Fadl melihat kepada wanita tadi, sedangkan wanita tadi juga balik melihat, memandang di main mata istilah kita. Waja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusrifu wajha al-fadl ila syaqil akhar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan wajah Fadl kepada arah yang lain. Jadi kalau kita mungkin jangan lihat segitu. Faqalat ya Rasulullah. Nah, baru setelah dipalingkan wajah Fadl supaya jangan melihat kepada wanita tadi, bertanyalah wanita tadi, ya Rasulullah, wajiban Allah kepada hamba-hambanya berupa haji itu juga menimpa bapakku. Orang tuanya wanita tadi sudah umurnya tua dan sudah nggak kuat kalau duduk di atas kendaraan. Apa aku ju'anku, boleh tidak saya menggantikan hajinya? Rasul menjawab, nah, boleh. Dari hadis ini, para jemaah yang sama-sama berbahagia, kita tarik kesimpulan beberapa persoalan. Yang pertama, summa inna irdafal Mustafa sallallahu alaihi wasallam li fadl kana ba'da rajul Mustafa min al-mash'ar al-haram. Diboncengnya Fadl oleh Rasulullah setelah sepulangnya dari Mash'ar al-Haram. Wa fi dzalika isyarat ila jawazil irdafi ikana tidabah tatiqulah. Ini menjadi syarat boleh membonceng seseorang jika memang kendaraannya mampu. Yani menunjukkan hubungan dengan sesama. Ya, kalau Rasul SAW kendaraannya kan bukan sepeda motor ya, kendaraannya adalah onta. Maka onta itu bisa dinaiki berdua. Rasul membonceng onta. Walaupun juga dalam riwayat yang lain Rasul membonceng selain onta, membonceng Abu Bakar Siddiq ketika hijrah, saling gantian kadang dibonceng, atau nanti gantian ketika kadang Abu Bakar Siddiq turun nuntun ontanya, sedangkan Rasul mengendarai. Nanti juga gantian, Rasul yang menuntun, Abu Bakar yang mengendarai, begitu. Ini ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, perjalanannya sebulan.
Selain itu juga dalam riwayat Rasulullah pernah membonceng Mu'adz bin Jabal. Boleh ya. Cuman zaman dahulu yang membonceng itu Rasul. Walaupun ini bukan hal yang harus, ya. Cuman kalau sekarang kan pakai apa? Supir pribadi. Ya kalau ikut Rasul mestinya punya mobil itu yang nyetir, yang apa? Mestinya ya. Cuma sekarang kan menjadi sebuah kebiasaan, bos-bos itu harus pakai supir pribadi. Ya sekarang ya sama-sama diuntungkan. Jadi supir terus dapat gaji kan gitu. Karena memang begitu alam kita zaman sekarang. Tapi kalau yang sifatnya bukan masalah pekerjaan, yang sifatnya tolong menolong, boleh membonceng. Ya, dengan catatan kuat memang kendaraannya. Berarti kalau tidak kuat kendaraannya, ya kalau itu berupa hewan lalu dikasih beban yang berlebihan, maka itu termasuk menzalimi. Dan dalam banyak hadis nanti hewan-hewan yang dizalimi itu akan menuntut kepada Allah, minta kepada Allah supaya menuntut kepada yang menzalimi ketika di dunia. Ya, hewan apapun, termasuk hewan yang mungkin punya kuda, bebannya berlebihan, punya onta. Ya sekarang kita tidak ada onta, mungkin punya yang lain, sapi misalkan. Penyalahgunaan. Ternyata dalam hadis, dalam penjelasan para ulama sahabat, ketika nanti hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia tadi disalahgunakan, mereka akan menuntut kepada Allah. Ya Allah, tolong tanyakan kepadanya, kenapa saya kok diperlakukan lain, padahal saya diciptakan untuk disembelih, kata hewan tadi, sapi misalkan. Iya. Terus disalahgunakan untuk apa? Hah? Iya, maksudnya dia minta. Dan ini pada hari kiamat terjadi proses penghisapan, semua akan diadili oleh Allah. Manusia dengan hewan, hewan dengan manusia, tukang-tukang adu itu, adu ayam, adu burung, nanti akan dibahas, akan diadu. Ya, termasuk antara sesama hewan, kambing kurus dengan kambing gemuk, yang gemuk nusuk pakai tanduknya yang kurus mati, itu akan dituntut, akan diadili oleh Allah. Baru kalau sudah semua selesai, Allah berfirman, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Hewan-hewan itu oleh Allah diganti menjadi, dirubah menjadi tanah. Yang tersisa manusia dan bangsa jin, yang orang-orang yang akan mendapat ancaman neraka, melihat hewan-hewan dirubah menjadi tanah oleh Allah, maka berkatalah orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaban. Dimana firman Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari seseorang melihat apa yang telah dikerjakan oleh dirinya ketika di dunia, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Orang-orang kafir mengatakan, aduh wahai celakaku, seandainya aku jadi tanah saja dulu ketika di dunia. Ya tadi yang betul. Sekarang mereka menikmat, tapi nanti kalau sudah melihat penghisapan, pengadilan di akhirat, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun, akan dibahas. Dan penyesalan itu tidak datang awal, pasti di akhir. Makanya jangan sampai ya jangan menyalahgunakan. Ya, punya burung, gimana hukum pelihara burung itu? Hukum pelihara burung boleh, dengan catatan tidak ada unsur menzalimi. Ada sahabat Rasul seperti Jabir dan yang lainnya pelihara burung juga. Cuman jangan sampai ada unsur menzalimi. Gimana unsur menzalimi? Misalkan masa-masa bertelur mestinya dieram, ditaskan, dipisahkan. Ini menzalimi. Ada sahabat yang Rasul ketika mendapati burung dipisah dari anaknya, ibunya itu, Rasul, siapa yang memisahkan? Si fulan, kembalikan. Karena itu menzalimi. Ya, misalkan dipisah pejantan dan betinanya supaya nggak kawin. Ini menzalimi. Kalau mau pelihara kasih burung yang besar sehingga
bisa hidup bebas juga. Ya, tidak apa-apa pelihara burung. Tapi kalau sudah ada unsur penggoliman, termasuk juga diadu, maka suatu saat yang nanti pun akan dibalas dengan diadu. Repot. Ya memang begitu. Kalau kita yakin akan takut. Ada yang suka ngedur. Nggak ada ya? Ada. Ngadu-ngadu ayam? Ada malam Hah? malam nggak ada, siang ada. Malam nggak ada. Siang. Ya perlu diingat ya. Penyalahguna ayam itu untuk disembelih, diternak. Kalau untuk yang bertelur ya diturunkan. Nanti telurnya apa? Memang begitu. Hewan-hewan yang diciptakan untuk sesuatu bisa disembelih, nanti akan menuntut kepada Allah. Ya Allah tanyakan kenapa dia mendolimi aku? Padahal aku diciptakan untuk disembelih. Untuk disembelih. Ini pertama. Yang kedua, isyaratun ila aydan ila annal mar'at yukramun nadhru ilaiha. Ini yang juga susah Pak ya. Dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya wanita itu haram dilihat oleh laki-laki. Haram dilihat oleh laki-laki. Siapa laki-laki itu yang bukan muhrim, bukan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, mahram. Bahkan ada ulama yang sampai berfatwa, meskipun itu keluarganya sendiri, kalau itu menyebabkan syahwat, itu haram dilihat. Karena indahnya untuk mencegah terjadinya fitnah dan kerusakan. Maka dari itu nanti kan muncullah hukum bagaimana wanita menutup wajah, kan sampai begitu. Ya. Dasarnya dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyuhafna wa la yuzain. Hai Nabi, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan kaum mukminat untuk menjulurkan jilbabnya ke bawah dada. Itu lebih dekat agar mereka diketahui dan tidak diganggu. Maksudnya diketahui pada zaman dahulu dibedakan antara mukminat dengan yang tidak mukminat. Wanita merdeka yang mukminah dengan para budak. Karena para budak tidak boleh berjilbab, ya. Tidak wajib berjilbab para budak. Wanita harus menutup auratnya, rambutnya. Ini ayatnya. Lalu bagaimana aurat wanita batasnya? Seperti dari Rasul, al-mar'atu auratun idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar, maka setan akan menghias-hiasi bagi pandangan laki-laki. Terasa indah. Dari depan indah, dari samping indah, dari belakang indah. Suaranya saja, belum wajahnya dia. Suaranya terasa indah. Ya, kalau nelpon, masya Allah, lembut sekali. Ternyata setelah ketemuan, aduh ada. Sesuai dengan ya itulah. Maka di sini para ulama mengatakan semua badan wanita itu aurat kecuali al-wajh wal kaffain, wajah dan telapak tangan. Berarti dari kaki sampai rambut itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya sekarang saya melihat ada wanita kan tren sudah, dulu orang menutup wajah dengan bercadar agak
agak demam dulu ya. Sekarang udah mulai tren. Dan sejak Yang COVID. suka pacaran juga. Bukan, mohon maaf, yang wanita-wanita nakal itu pakai cadar juga itu di kota-kota besar. Ya kan aman kan? Iya. Nah kalau paham, kalau niatnya baik, wanita menutup wajahnya itu bagus. Cuman yang saya sering lihat wajahnya ditutup tapi kakinya nggak tertutup. Padahal kaki itu adalah aurat. Dari ujung rambut sampai kaki itu adalah aurat. Kalau zaman dahulu turun ayat ini kepada Rasul. Ketika turun ayat ini, sahabiat mendengar ayat ini langsung mereka mengambil kain yang dimilikinya, kain apapun. Yang mungkin kalau sekarang korden, terus spray yang dimilikinya, yang cukup buat menutup badannya, langsung dipakai untuk menutup. Ya, sehingga apa kata sahabat seperti misal Abdullah bin Mas'ud, wanita hanya boleh diperlihatkan mata sebelah kirinya, jadi sebelah kanan tutup. Saking rapatnya pada zaman dahulu ya menutup aurat. Terus pakaiannya itu sampai menyentuh tanah. Sehingga apa? Untuk menutup kaki. Dan ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau menyentuh tanah kan sering kena kotoran itu, ya, kena kotoran. Maka kata Rasul, tanah setelahnya bergesekan dengan kain itu akan mensucikan dari kotoran. Berarti harus ditutup kakinya. Ya kalau sekarang mungkin tidak ada pakaian, ada sih ada tren-tren. Tapi kayak sepertinya kalau menggunakan pakaian terlalu menyentuh ke tanah, khawatir ya kena injek atau apa. Alternatifnya apa? Pakai kaos kaki. Yang penting menutup aurat. Jangan sampai lebih mengutamakan wajah dan tangan, tapi kakinya terbuka. Ya. Nah, bagaimana hukum menutup wajah sekarang? Ya, hukum menutup wajah bagi wanita. Para ulama beda pendapat. Kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i misalkan, Imam Syafi'i menutup dari Ubayd bin Iyad. Ya, Ubayd bin Iyad mengatakan oleh karena istri-istri Rasul dan kaum mukminat di zaman Rasul menutup wajah, maka wajib bagi wanita setelahnya juga menutup wajahnya. Itu dikatakan isyaratnya menutup wajah seperti misalkan dalam kitab Sulam Taufik, kitab kuning yang sering diajarkan di pondok-pondok. Nah, dengar ya, kitab Sulam Taufik. Maka dilarang ala nisa, perempuan keluar rumah kasyifati wujuhihinna, tersikap wajah-wajah mereka. Nanti wajib menutup wajah. Dalam mazhab siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal enggak wajib, sunnah saja. Kecuali si wanita menjadi sumber fitnah bagi laki-laki, saking cantiknya misal. Ya, saking cantiknya. Maka di saat itu dikhawatirkan terjadi fitnah, wajib menutup wajah. Menurut mazhab Imam Ahmad, misalkan mana sholat Id atau keluar rumah, ya. Ada yang bilang ke saya, ada yang bilang orangnya juga sekolahnya tinggi tadi. Justru menurut saya nggak wajib katanya. Kenapa? Karena justru kalau ada wanita menutup aurat dan berjilbab, itu justru membuat pikiran laki-laki membayangkan yang lebih. Saya bilang bukan hukum yang bersalah, tapi otakmu mesum, otakmu ngeres, iya kan? Kalau orang tidak ada penyakit apa-apa, ya tidak ada penyakit hati, lihat wanita menutup aurat dia merasa sungkan justru. Maka di situ Allah berfirman, liyu'rafna fala yu'zain, liyu'rafna fala yu'zain, untuk diketahui mana wanita muslimat dengan yang bukan muslimat. Fala yu'zain, sehingga mereka tidak diganggu. Tidak diganggu. Ini menunjukkan apa? Wanita yang betul-betul menutup auratnya itu setidaknya punya kewibawaan.
Dan kita kalau punya hati yang bersih, melihat wanita demikian sungkan juga kan. Beda dengan yang tidak menutup aurat. Kalau di depan kita ada saja usil, misalkan bibir kita usil ya kan. Sri dipanggil Sri apa nggak tahu, Sri nggak tahu Sri apa kan dipanggil misalnya Pak ya. Sri dirayu lah istilahnya, digoda karena tidak menutup aurat. Tapi kalau ada wanita menutup aurat, sungkan kita Pak. Ya, ini bagi kita laki-laki dilarang melihat wajah wanita yang bukan istri kita. Kalau istri kita masih cerita itu. Selanjutnya jawaz wa ila anna al-insan yusilul munkara bil yadi in amkanahu. Dalam hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya seseorang ada prinsip supaya menghilangkan kemungkaran dengan tangannya kalau memang bisa. Seperti Rasul memalingkan wajah Fadl yang melihat terjadi saling lirik, ya, dipalingkan. Karena Rasul bisa, Fadl ikut, karena Fadl adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita misalnya sama teman, kamu ya dari bina orang misalnya, ya, mengingatkan. Kalau nggak begitu, malah saling kerjasama itu bahaya. Itulah pentingnya kita saling menasihati. Kita sering dengar apa ayat itu, ya qul asrina bi sanati musrin. Demi masa manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesalahan. Nasihat menasihati. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah hanya menurunkan ayat ini saja sudah cukup sebenarnya. Kenapa? Untuk menciptakan kedamaian, menciptakan keharmonisan. Cukup ayat ini saja. Di situ ada iman, amal soleh, saling menasihati, saling menjaga. Harmonis Pak. Tapi kalau tidak ada tindakan saling menjaga sama kita, malah justru saling bersekongkol dalam kejahatan, kemaksiatan, kacau. Ya kan? Dan itu perilakunya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu begitu. Kan mulai tanahuna an mungkarin fa'alu. Orang ini tidak saling mencegah dari kemungkaran, justru mereka saling kerjasama. Makanya di dalam Islam, kenapa orang Islam itu boleh memakan daging kambing atau daging ayam dan tidak boleh makan daging babi? Nah ini secara filosofinya ada, ya kan? Ya. Kan ada. Kenapa tidak boleh makan daging babi? Terus ada seorang, coba lihat, babi itu ada 2 pejantan, ada 1 betina, taruh dalam 1 pohon. Apa yang terjadi? 2 pejantan kerjasama kerjain betina, iya kan? Dikerjain, awetnya itu bertiga. Tapi kalau kambing atau ayam, 2 pejantan 1 betina, taruh dalam 1 kandang. Apa yang terjadi? 2 pejantan saling berkelahi. Karena dia punya martabat, tidak ada kerjasama dalam. Itu menunjukkan apa? Filosofinya kita dilarang makan yang diharamkan, makan daging babi. Di antara hikmahnya, jangan sampai karakter babi menjadi karakter bagi kita. Kemungkaran malah kita membenarkan. Begitu ya. Tapi hal yang semacam ini terjadi, Pak. Anak-anak muda, istilahnya apa? Free sex, ya? Seks bebas. Alhamdulillah banyak hamil di luar nikah. Terus mana yang menikahi nggak tahu saking banyaknya. Alhamdulillah. Kalau misalkan antum punya teman yang nakal, ya sebisa mungkin diingatkan. Apalagi wanita-wanita sekolah, diingatkan.
dinasehati. Kalau perlu ajak ke pengajian, mudah-mudahan ya. Yang tua-tua punya anak perlu diingatkan, karena jangan sampai anak itu dibiarkan alasan nanti kalau sudah besar tobat sendiri. Ini gimana tobat? Tidak tobat, jadi salah. Saya rasa bagus. Mau ngendung, aku habis 3 bulan seperti. Iya kan? Yang malu itu masya Allah. Orang tuanya malu, anaknya malu. Itu di dunia. Terus secara hukum waris terputus dengan nasabnya ke ibunya karena hamil di luar nikah. Kalau dinikahkan itu kan harus disebut namanya bin siapa? Bin ibu. Nggak boleh disebut bin bapak karena bapaknya nggak ada. Hamil di luar nikah meskipun dinikahi oleh laki-laki yang menghamili ibunya, terputus kayak segitu aja. Nggak boleh mewarisi. Berat kan? Kan? Bagi yang mampu menghilangkan kemungkaran, orang tua kepada anak, teman dengan teman, ya harus dikerjakan. Kalau tidak, maka akan mendapatkan dosa, terutama orang tua. Saya sering mengingatkan, ada hadis Rasul mengatakan, man ubtuliya bil banat fa ahsana ilaihinna hunna lahu sitrun minan. Barang siapa yang Allah kasih ujian anak perempuan dan diperbaiki akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, agamanya diperbaiki oleh orang tuanya, ternyata anak perempuan tadi akan menjadi penghalang antara dirinya dengan neraka. Begitu. Kenapa demikian? Karena memang perempuan itu di akhir zaman sangat banyak. Dan mohon maaf, rasa-rasanya untuk mencari perempuan yang murahan itu gampang. Ya. Sekarang ini berapa perbandingan perempuan? Perbandingannya ya sekitaran 1:4 lah. Satu laki-laki, perempuan 4. Di sekolah, di tempat kerja, iklan-iklan paling banyak perempuan. Tapi nanti kata Rasul pada hari kiamat, la taqumu sa'ata yakunu li 50 imra'at qayyimun wahid. Tidak akan terjadi kiamat sampai perempuan berjumlah 50, laki-lakinya 1 perbandingan. Ini maksudnya apa? Perbandingan jumlah. Bukan maksudnya boleh menikahi 50 wanita, bukan ya? Seperti yang ramai kemarin ya. Perbandingan jumlah. Itu pada hari kiamat. Sekarang yang mungkin 1 banding berapa? Sekitar 4 lah, menurut data yang saya pernah baca. Saking banyaknya wanita, kalau tidak dijaga akhirnya menjadi wanita yang murahan, yang rusak akhlaknya. Alhamdulillah. Maka orang tua wajib menjaga anaknya, kemungkarannya dihilangkan, perilakunya diperhatikan, pendidikannya dijaga, terutama agama. Terus di sini juga ada isyarat ila jawazi sima sautil ajnabiyati min ghairi syahwatin. Boleh mendengar suara wanita asing yang tidak disertai dengan syahwat kalau itu memang dibutuhkan. Misalkan ya ada pertanyaan, kalau itu memang dibutuhkan ya. Karena itu Allah berfirman, ya nisa'an nabi lastunna kahadin minan nisa' ini taqaitunna fala tahda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita lain. Kalau kalian bertakwa, maka kalau bicara dengan wanita laki-laki lain, jangan melembut-lembutkan suara. Maksudnya bicara tegas-tegasan saja. Karena apa? Orang yang dalam hatinya ada penyakit, dia merasa tamak, orang senang, nikmat, ada syahwat. Tapi bicara dengan mereka yang baik-baik. Ini juga ada isyarat wanita kalau bicara jangan memperbagus suaranya dengan laki-laki lain, apalagi sampai bernyanyi ya. Kalau sudah bernyanyi, masya Allah, sudah jenuh dengar suara istri sendiri, akhirnya dengar suara istri orang, ya kan? Biasanya di situ. Ya kalau bicara bab ini panjang jadinya Pak. Isinya sholawat, ya. Tapi suaranya wanita, coba dengar istri kita jenuh, ya kan? Biasanya di situ. Makanya menurut yang paling mu'tamad, suara wanita juga aurat berdasarkan hukum hadis. Al-mar'atu aurat.
Tapi kalau mendengar suaranya karena memang hajat, tanya jawab misalkan, bertanya, maka ketika Aisyah mengajari, menyampaikan hadis, menerangkan hadis Rasul kepada sahabat, kepada tabi'in, itu dibalik hijab. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zab, fas'alu wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian mau bertanya kepada mereka para istri Rasul, bertanyalah di balik hijab. Jadi sebenarnya kalau cara menghadap-hadapan repot dengan wanita, bisa dari atas atau di bawah. Takutnya ada yang cantik, itu yang paling aneh. Pak, auranya beda. Namanya laki-laki. Tak usah tak kiai Pak. Mulai surat 5 kunci rogi Pak. Nah itu pentingnya. Terus terakhir, di sini ada isyarat boleh menggantikan haji, ya, boleh menggantikan haji, terutama orang yang sudah mampu melaksanakan haji, mampu maksudnya secara harta untuk dia berangkat, transportasi dan kebutuhan di Mekah, dan bekal untuk yang ditinggalkan di saat itu. Tapi kalau misalnya cuma cukup untuk keberangkatan saja, untuk keluarganya nggak cukup, berarti belum memenuhi persyaratan ilahi manisata ilahi sabila. Bukan istiqomah, bukan kemampuan itu. Nah tapi kalau sudah hartanya sudah mumpuni, sudah cukup banyak, sedangkan orangnya nggak sehat, maka di sini boleh digantikan dengan menyuruh orang lain. Orang lain, kamu berangkat, ya, niatnya menghajikan saya, itu boleh. Kalau dalam mazhab Hambali malah wajib itu. Mazhab Hambali. Kenapa? Karena dalam mazhab Hambali itu haji wajib sekali, umrah juga wajib sekali hukumnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan kalau sudah haji, umrah sunnah. Ya. Kalau dalam mazhab Hambali sama-sama wajib. Ayatnya apa? Watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Nah ternyata sakit atau tidak mampu secara fisik, maka menggantikan kepada orang lain. Sebab kalau umpama sudah mampu ternyata tidak mau haji, sampai Rasul mengatakan, saya khawatir dia mati dalam keadaan seorang Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi pun juga mengatakan aslamna, kami Islam loh sama pada zaman dahulu. Maka ketika turun ayat ini, maka berhajilah kalian, karena Yahudi tidak akan berhaji. Yahudi menjadikan kiblat bukan Baitullah, tapi Baitul Maqdis. Nah ini akhirnya Yahudi gak bisa menjawab tantangan Rasul. Maka Rasul mengatakan, siapa yang sudah mampu tapi tidak mau berhaji, saya khawatir matinya dalam keadaan Yahudi. Seperti firman, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang ingkar, Allah Maha Kaya. Maksudnya ingkar di sini bukan berarti kafir murtad ya, maksudnya dia tidak mau merasakan haji padahal sudah mampu melaksanakan. Itu yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya tanyakan masalah guru biara. Ya. Masalah guru biara, ocehan. Tadi Pak Ustadz kan mengatakan untuk menganiaya, gitu ya. Ya saya tanya begini, kami merawat atau punya burung yang memakan serangga atau jangkrik dan telur. Bagaimana itu Ustaz? Padahal itu pendukung dari dia ya. Ya memang makanannya tidak apa-apa. Yang dimaksud dolim itu misalkan mencari jangkrik. Jangkriknya didolimi, dimain-mainkan. Tapi kalau memang makanannya sudah taruh di kurungan khusus buat jangkrik, dan jangkriknya kasih makan. Karena yang makanan jelas serangga, kalau dia mau lapar kasih makan aja langsung. Seperti Rasul mengatakan, idza dzabahtum fa ahsinu dzabha. Kalau kalian menyembelih, perbagus menyembelihnya. Maksudnya pertajam pisaunya, ya kan? Tapi kalau nyembelihnya pelan, itu yang mendolimi, menyakiti. Tadi kalau makanannya serangga, kasih aja langsung tanpa harus
kalau berlaku dulu, ya kan? Maka sedikit itu mendolim, jelas ya. Dan ini hukum alam. Yang lebih ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.